Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke. Di sini kita ada 6 pembahasan. Yang pertama munculnya Kerajaan Sriwijaya dalam sejarah, lokasi Kerajaan Sriwijaya, prasasti-prasasti Sriwijaya. Yang keempat ada perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima hubungan Sriwijaya dengan dinasti Shailendra. Yang terakhir ada runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan bangkitnya Melayu. Langsung aja ke slide pertama. Munculnya Kerajaan Sriwijaya dalam sejarah. Nah, sebelumnya pada tahun 1892 ditemukan prasasti Kota Kapur yang dimana di dalamnya banyak terdapat nama Sriwijaya. Lalu ditranskripkan oleh Hendrik Kern, yang dimana Kern menyebutkan bahwa Sriwijaya adalah seorang raja. Karena Sri biasanya disebutkan untuk penyebutan nama atau untuk gelar raja. Namun, pada 1918, George Chodes, seorang sarjana Prancis yang sedang memimpin perpustakaan di Bangkok, menangkal bahwa Sriwijaya itu bukanlah sebuah nama raja, tapi itu adalah sebuah nama kerajaan. Ya, alasannya adalah prasasti Kota Kapur baris kedua, keempat, dan ke-10 masing-masing mencantumkan kalimat kadatuan. Jadi ada Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya, ada Datu Sriwijaya atau Raja Sriwijaya. Yang ketiga ada Wala Sriwijaya, yaitu Tentara Sriwijaya. Nah, alasan yang kedua, dalam prasasti Ligor atau Vingsa tertulis ungkapan Sri Vijayandren Jayarajaya atau Raja Sriwijaya. Nah, yang ketiga, prasasti yang dikeluarkan Raja India, Raja-Raja I pada tahun 1006 yang dikenal dengan nama Piagam Leiden karena tersimpan di Leiden, menyebutkan Marawijaya Tunggawarman, Raja Sriwijaya, dan Kataha. Itu adalah beberapa alasan yang dilontarkan oleh Chodes. Lalu kita ke slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya ada lokasi Kerajaan Sriwijaya, yaitu dia ada 4 bagian. Yang pertama ada peristiwa Pamalayu di dalam kitab Pararaton. Peristiwa Pamalayu adalah perjalanan Melayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada tahun 1275 atau 1197 Saka di daerah Padang Rojo, Jambi, ditemukan arca Amogapasa. Yang kedua, mengetahui lokasi negeri Malayu. Nah, di atas kita sudah jelas bahwa negeri Malayu berada di Jambi. Setelah kita memastikan lokasi negeri Malayu, maka dapatlah kita menelusuri lokasi dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada penelitian tim Dinas Purbakala. Hasil penelitian itu antara lain menerangkan bahwa pada abad ke-7 Jambi dan Palembang masih terletak di tepi laut. Jadi ada di tepi laut, dan kedudukan lokasi yang lebih strategis itu adalah Jambi. Nah, yang keempat ini dari penyataan Ising mengenai nama-nama negeri di Asia Tenggara yang disebut dari barat ke timur. Jadi setelah diurutkan dari barat ke timur, nama Sriwijaya disebut setelah Malayu. Jadi di semua uraian dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya terletak di Palembang. Nah, slide selanjutnya ada prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, yang dimana terdapat angka yakni 686 Masehi, yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti Kedukan Bukit terisi ungkapan mengenai Dapun Tahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur, yaitu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang kedua ini ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat, yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Yang ketiga ada prasasti Telaga Batu, peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ketiga ini
Ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Di dalam prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan-kutukan orang jahat yang berada di dalam kerajaan Sriwijaya. Jadi ini hanya beberapa dari penemuan-penemuan prasasti yang lainnya di kerajaan Sriwijaya. Perkembangan kerajaan Sriwijaya, yaitu kehidupan kerajaan Sriwijaya berlangsung antara abad ke-7 sampai abad ke-12. Tokoh yang terkenal dalam kerajaan ini adalah Adapun Tahyang, Sri Maharaja Wisnu, dan Narendra Samaratungga, Balaputra Dewa, Sang Rama Vijayo Tunggawarman, hingga Sang Nila Utama. Sriwijaya mencapai ke puncak kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa, yaitu hasil dari perkawinan politik antara Raja Mataram kuno dengan Dewi Kerajaan Sriwijaya. Nah, ada beberapa hal yang mendorong perkembangan Kerajaan Sriwijaya, antara lain letaknya yang strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan, pelayaran, dan dirancang internasional. Yang kedua, kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka. Yang ketiga, keruntuhan kerajaan Funan memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan. Nah, pada slide selanjutnya ada hubungan kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Sailendra, yakni ada seorang anak dari pernikahan politik antara Raja Samaratungga, Raja Mataram kuno, dengan Dewi Tara dari kerajaan Sriwijaya. Jadi awalnya ini adalah pernikahan politik yang bertujuan agar kerajaan Sriwijaya tidak menyerang dari kerajaan Mataram kuno. Lalu Balaputra Dewa menjadi raja yang terkenal di Sriwijaya. Di zaman Balaputra Dewa memimpin, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Nah, yang terakhir ada runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan bangkitnya Malayu. Jadi antara Selat Malaka dan kerajaan Sriwijaya ini mempunyai hubungan yang sangat erat atau yang penting karena Selat Malaka ini merupakan wilayah dari kerajaan Sriwijaya. Jadi di mana seluruhnya itu dipegang oleh kerajaan Sriwijaya. Kegiatan-kegiatan perdagangan semuanya dipegang oleh kerajaan Sriwijaya. Lalu pajak yang tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka ternyata memicu konflik. Salah satu pihak yang merasa dirugikan itu adalah dinasti Chola. Lalu dinasti Chola ini memberikan serangan lalu memberikan dampak yang sangat besar dalam kondisi kerajaan Sriwijaya. Nah, saat Sriwijaya diserang oleh dinasti Chola, kerajaan Malayu atau negeri Malayu memanfaatkan untuk bangkit kembali. Berdasarkan catatan sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka, Pangeran Suryanarayana di Malayapura atau Malayu berhasil menguasai Sumatera, dan keberhasilan sang pangeran diperkirakan terjadi antara tahun 1055 sampai 1100. Lalu keinginan Melayu untuk memerdekakan diri dari Sriwijaya sebenarnya sudah ada sejak lama. Melayu sempat mengirimkan 2 utusan ke negeri Cina. Pengiriman utusan ini bahkan terjadi 2 kali pada tahun 853 dan 871 Masehi. Jadi itu saja materi tentang kerajaan Sriwijaya yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.